Gate antara dunia satu dan dunia lainnya pun terbuka. Dengan tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, awasi dia untukku. Jangan biarkan dia keluar setengah langkah dari ruangan ini. Dan jangan biarkan siapapun masuk ke dalam ruangan. Oke? Baik, Yang Mulia. Sylvie akan memenuhi tugasnya. Tuan utusan, jangan memikirkan aku selama aku tidak ada. Kamu harus baik-baik saja. Bye-bye, kata sang MC. Rupanya di sini sang MC tidak rela ditinggal. Tunggu sebentar, Lydia sayang. Aku jangan ditinggal. Mampus, mampus gua. Sendirian dengan Sylvie selalu terasa seperti dia akan mengkilku dengan pukulan maut. Aku harus menemukan jalan lain untuk kabur, batin sang MC. Lah kenapa dia mendekat? Akhirnya hanya kau dan aku yang tersisa. Ada banyak hal yang ingin aku tanyakan padamu, wahai laki-laki. Meskipun aku ingin bersikap lembut, tapi sayangnya aku lebih suka menyiksamu daripada mengkasih pertanyaan yang biasa saja. Sang MC mau dipecuk pakai berduri tajam itu, tetapi tampaknya dia hanya tercengoh karena ketakutan. Aku sudah memperingatkanmu, aku memberi, maksudnya berbeda dari Yang Mulia Lydia. Aku tidak bisa memahami kurang ajar sepertimu dengan lebih baik. Jadi jangan berpikir apa-apa, aku akan mencicipi cambukanku ini. Jenis kelamin bukannya sudah jelas. Laki-laki kelaminku usianya 17 tahun. Bagus, namamu Wu Lung Yuer. Katanya supaya lancar jawabnya, kamu harus jawab setiap detiknya. Bagus, Ulauer. Waduh, aku selalu merasa kalau Sylvie tidak mudah dibodohi. Kalau begitu, ting, tingkat dewa, cincin pemanggilan rekan, aksesoris efek, penggunaan dapat mengiram rekaman jika menggunakannya banyak rekan. Cincin ini dibuat oleh dewi tertentu yang dipenuhi kerinduan, digunakan untuk bertemu siku raja tertentu. Ini bahaya, meskipun berbagai atribut belum tersedia, skill yang melekat pada setiap cincin masih bisa digunakan, batin sang MC. Ting, sistem skill aktif rekan Anda telah ditemukan secara acak dan akan mulai berteleportasi. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya dan kau harus menjawab pertanyaanku. Sekarang kau berani berbicara omong kosong di sini, hah? Sepertinya kau tidak akan jujur jika kau tidak merasakan cambukan mautku ini. Skill diaktifkan, mulai teleportasi. Tampaknya sang MC pergi dari situ. Nani? Apa yang terjadi? Kenapa dia nggak ada? Hah? Dia kabur. Orang itu benar-benar bermasalah otaknya. Jika bukan karena omong kosongnya tadi, bagaimana dia bisa melarikan diri? Ini luar biasa. Teleportasi selesai. Rekan telah teleportasikan ke Anda untuk Anda. Terima kasih atas penggunaan Anda. Tiba-tiba sang MC nongol di atas si Sylvie ini. Langsung wow, dasar sistem gak guna. Gabruk, malah terkena melon-melon kembar di atas mukanya. Anjrot, gabruk. Langsung malah mendarat pas di tempat melon-melon itu. Sial, sistem ini gak guna. Dia malah menteleportku ke tempat yang sama dengan teleport acak. Teleport lagi. Skill cooldown harap tunggu. Nani kau kurang ajar. Aku sudah selesai makan, tapi sepertinya kau untuk mati. Hah? Kit. Malah di sini kesakitan sang MC, mukanya dicemok-cemok sama si Sylvie. Silakan nikmati pemandangan selagi MC dihajar habis-habisan, kata sang kreator di sini. Tampaknya cerita pun disensor. Baiklah, kita sudah hampir selesai. Jadi mari kita masuk ke pokok pembicaraan. Wulong
Sabar, itu bukan nama aslimu bukan? Jangan khawatir, Lydia tidak akan kembali untuk sementara waktu. Jadi cepat katakan sebenarnya. Selain itu, bukankah kita pernah bertemu? Orang ini bener-bener sengklek. Gue udah babak belur kayak gini. Wong Zonghing Wu Chen. Wu Chen? Siapa itu? Aku tidak tahu, kamu salah orang kali ya, kata sang MC. Tapi nama Wu Chen masih cukup tampan. Aku suka, orang ini pasti tinggi, kuat, dan tampan. Di sini sang MC pura-pura goblok supaya dia ngeles. Naruhodo. Begitu ya. Itu saja yang aku tanyakan. Apa kau masih tidak mau mengakuinya? Aku juga ingin memberimu kesempatan untuk mengakui kesalahanmu dan menjelaskannya. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa kau akan memiliki kulit yang tebal. Aku tidak lagi memiliki ilusi tentangmu. Pergilah ke neraka Wu Chen, ruang dominan dewa. Anjir, bener-bener marah sini Sylvie ini. Ini gaswat. Tiba-tiba ruangan di sini bener-bener dan tidak karuan. Bocah, ini adalah ruang domainku di wilayah dewa. Kecuali penyihir dan pria alias si Wu Chen, tidak ada yang bisa masuk. Rasakan ini. Kau mau membunuhku ya? Pria itu adalah kamu, Wu Chen. Satu-satunya pria yang kuizinkan untuk memasuki dunia para dewa satu itu. Pada saat itu tidak ada alasan lagi untukmu. Hanya karena kau bisa masuk ke domain ini, itulah sudah menjelaskan semuanya bahwa kau itu Wu Chen. Sylvie, dengarkan aku. Alasan kenapa aku melakukan itu karena kesulitanku. Aku tidak mau dengar penjelasanmu. Kesulitan apa yang bisa membuatmu meninggalkan istrimu yang belum kau nikahi? Kau kabur saat pernikahan. Kesulitan apa yang membuatmu menghilang selama 1000 tahun tanpa memberitahuku apapun? Tunggu dulu, jawab aku Wu Chen. Kamu mau pergi kemana? Akan ku cabik-cabik rudalmu itu. Tunggu dulu. Di sini tampaknya sang MC mengaktifkan barrier pelindung. Cincin giok madu Ratu Elf. Rupanya kau benar-benar masih membawanya. Akhirnya rubah ekor terungkap juga. Wu Chen, lihatlah dirimu sekarang. Di sini ada tingkat dewa cocok giok dari madu Ratu Elf. Aksesoris yang diberikan oleh sang Ratu Sylvie yang membuat cintanya bertepuk kepada sang MC kita. Maaf Sylvie, aku tahu bahwa tindakanku telah menyebabkan banyak masalah bagimu. Tapi aku memiliki kesulitanku sendiri. Sylvie, jika kematianku membuatmu merasa lebih baik, maka aku rela menggunakan hidupku untuk meminta maaf padamu. Banyak omong. Kau mau bohongi aku lagi ya? Apa kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Sylvie, kamu telah menderita selama bertahun-tahun, bahkan hampir 200 tahun. Diam, penderitaan yang kau alami kau tidak akan mengerti. Sejauh ini aku masih tidak bisa melupakan saat kita bersama. Rayuan gombal sang MC tampaknya apakah manjur apa tidak, tapi ternyata tidak manjur. Sang MC pun harus terkena tusukan tajam. Maafkan aku, kata sang MC tampaknya sudah pasrah dengan hidupnya. Aku selalu mencintaimu. Kenapa kamu masih mengatakan ini padaku? Batin Sylvie yang tampaknya begitu gondok alias marah besar kepada sang MC kita. Dan tidak lama kemudian sang MC pun mampus di tengahnya. Aku telah merindukan balas dendam selama ribuan tahun, tapi sekarang siapa aku sudah puas sekarang. Menangislah si Sylvie ini sampai berbulu domba. Tetapi cintanya terhadap sang MC begitu besar. Dia pun memulihkan sang MC dengan kekuatan pemulihan. Wu Chen, bangunlah, jangan mati. Tiba-tiba sang MC mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Kenapa kamu menyelamatkanku? Bagus, untungnya Sylvie tidak membunuhku. Sepertinya menang dalam taruhan ini. Mulut dan perasaan sang MC ternyata berbeda jauh. Langsung digablokin saja. Bodoh, kenapa kau tidak menghindarinya? Terlalu murah bagimu untuk mati seperti ini. Lah, apa Sylvie seekor kucing? Berubah setiap saat. Tapi penampilanmu barusan cukup berani.
berani dan aku ingin memujimu. Oleh karena itu aku akan mendengarkan penjelasanmu kali ini. Tapi jika penjelasanmu tidak masuk akal, tidak memuaskanku, aku akan membunuhmu langsung dan menghidupkan lagi. Seperti itu. Loh, sudah mati sekali malah dengar penjelasanku. Wanita macam apa ini? Sistem sialan ini gara-gara dia tidak memberitahuku lebih awal, batin sang MC. Jika Sylvie tidak puas, aku tidak perlu berdebat lagi. Tidak, aku harus menyiapkan buff untuk mengcounternya. Ting! Tingkat dewa hati naga abadi aksesoris. Sepertinya sang MC di sini adalah spesialnya aksesoris ya. Maaf Sylvie, sepertinya aku belum bisa mengatakannya sebenarnya, batin sang MC. Nggak mungkin aku ngatain kepada dirimu, meskipun ini benar-benar rahasia untuk menghilangkan kebingungan kekasihku. Bahkan jika aku menjadi orang berdosa selama berabad-abad, aku tidak akan ragu. Sylvie, apa yang ingin kau katakan selanjutnya terkait dengan kesejahteraan seluruh umat manusia dan lebih berkait dengan masa depan dunia ini? Jadi aku harap kamu tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Dengarkan aku meninggalkanmu karena aku menghormati kehendak Dewi Pencipta. Dewi Pencipta memberitahuku untuk memasuki wilayah para penyihir dan menemukan cara untuk mengalahkan mereka. Meskipun kamu dan aku menikah pada saat itu untuk memenuhi misiku, aku hanya bisa meninggalkanmu. Sebagai penguasa kota Fajar, demi rakyatku aku harus melakukan hal yang sama. Aku juga ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi semakin sedikit orang yang mengetahuinya semakin banyak. Saat ini aku telah berhasil mendapatkan kepercayaan Lydia berdasarkan identitasku sebagai utusan dewa. Aku mengatakan kepadanya bahwa selama aku menikah dengannya, dia bisa mendapatkan kekuatan ilahi. Maaf, tapi aku tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik. Setelah misi ini selesai, kamu harus membunuhku. Dengarkan saya. Kamu ingin menikahi Lydia. Sylvie, aku bersumpah cintaku benar-benar padamu dan tulus. Ketika tugas selesai, aku akan membawamu pergi bersamaku. Bersama-sama kita menjauhi dari perselisihan, bersembunyi sampai ke ujung dunia, dan menjalani kehidupan yang hanya milik kita berdua. Gombalan sang MC tampaknya cukup mempan kepada sang Sylvie ini dan kemudian mendekatnya, kemudian dikasih cipokan maut oleh si Sylvie ini. Bekas cipokan itu malah sampai tumpah-tumpah. Baiklah, aku berharap hari itu akan datang, kata si Sylvie yang dibohongi oleh sang MC kita. Tiba-tiba ada sinar dari arah selatan. Apa itu? Dan terkena tusukan sang MC kita. Wuchen, kau tidak apa-apa? Jadi namamu Wuchen, nama yang bagus. Aku ingat. Kau kurang ajar. Sepertinya Lydia tahu identitasnya. Penyihir, aku bermain denganmu. Sylvie, apa yang kamu lakukan barusan? Aku melihatmu saling berpelukan, Sepertinya di sini ada kejadian NTR momen yang sangat membagongkan, menguras perasaan. Apa kamu ingin bertarung denganku untuk mendapatkan kekuatan ilahi dari Mother of the God? Lydia, apa kamu salah paham? Aku baru saja membantu Sylvie meniup serangga di matanya. Nani, sang MC sepertinya begitu lihai memainkan kata-kata. Tempat ini benar-benar kotor. Sylvie, sudah beberapa tahun kamu tidak membersihkannya. Ngomong-ngomong, Lydia, bisakah kamu berhenti menembakku dengan bim? Lain kali pakaianku jadi robek lagi nih. Lihatan gue gosong nih. Tidak peduli berapa banyak MP yang kamu pakai, kamu tidak dapat menggunakannya seperti ini. Serangga?
Sepertinya mereka salah lagi. Oh alah, jadi seperti itu. Itu membuatku khawatir tanpa alasan. Rupanya di sini Lydia tidak tahu kejadian awalnya dan hanya ngomong seenaknya aja. Aduh, ngomong-ngomong benar punya cara yang tidak perlu khawatir tentang seorang yang merobos masuk ketika mau menjaga Wuchen ke dalam ruang domain dewa. Kerja bagus. Langsung digablok-gablokin saja sama Lydia. Yang mulia terima kasih atas pujiannya. Tampaknya di sini Sylvie hanya tercengoh digablokin sama Lydia. Oke, Silver, sekarang aku kembali. Mari kita kembalikan ke keadaan semula. Aku tidak bisa tidur di sini di malam hari. Maafkan aku yang mulia. Aku akan membereskannya. Ruang domain dewa lepaskan. Tampaknya di sini ruang dewa pun langsung dipindah tempat. Wuchen, karena kamu ingin menikah denganku, kamu harus memiliki lebih sedikit kontak dengan wanita lain. Kamu paham? Aku ini orang yang cemburuan. Tapi bukankah Sylvie ini bawahanmu? Termasuk bawahan juga. Rupanya di sini Sylvie harus menahan dirinya dibagi menjadi dua. Menikah, Lydia, siapa yang akan menikahimu? Aku tidak ingin menunggu di luar. Aku akan masuk. Rupanya ada orang di dalam domain itu. Waduh, siapa lagi? Lydia, langsung dicongorin saja mukanya, masukin ke dalam lubang lagi. Tunggu Lydia, apa yang kamu lakukan? Singkirkan tanganmu, aku tidak bisa melihat dia. Bodoh, kamarku agak berantakan. Kamu kembali saja dulu, aku akan memberitahumu untuk masuk nanti kapan-kapan. Suara ini apakah itu penyihir bulan purnama Xiao Yuyun, batin sang MC. Lain, Lydia langsung menutup portal, tetapi tampaknya portal di sebelah sana nongol lagi. Kamu sudah tinggal di istanaku selama beberapa hari, jadi biarkan si Silver menemuimu berjalan-jalan di luar. Langsung dirangkul saja sang MC, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah portal. Nani Kore, apaan? Wow, Silver, kamu pergi juga, awasi dia. Baik Nona, jangan kembali tanpa sepengetahuanku. Selama kamu tidak kembali ke istana, kamu bisa pergi kemana saja. Benarkah? Baik yang mulia Lydia. Scene berpindah di dunia biru. Di sini tampaknya sang MC terelepasi ke dunia yang tampaknya tidak ditinggali oleh manusia. Dia terdampar di sini, jatuh dari langit dan gabruk kepalanya benjol. Anjir. Portal Wei mau terbuka secara virtual ke bawah, bukankah ke atas? Anjir, untungnya bukan kepalaku duluan yang menghantam ke tanah. Kalau tidak, aku akan mokeat. Rupanya Sylvie juga ikut masuk ke dalam sini, malah nginjek bagian telur sang MC kita, sehingga retaklah telur-telur itu kemudian menjadi pecah. Wuchen, kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja, kata sang MC. Di mana kita? Apa kita itu pilar cahaya? Ini adalah keajaiban luar biasa dari penyihir bulan purnama. Dimanapun sinar cahaya diselimuti, itu adalah area di mana manusia terjebak. Sejak Dewi penciptaan tertidurlah para penyihir tidak dibatasi dan telah berjuang untuk merebut wilayah kita. Di hadapan dengan keberadaan yang begitu kuat, sebagian penyihir manusia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan mereka. Nani, bagaimana dengan wilayahku? Tidak, aku harus pergi dan melihatnya, kata Wuchen. Sayangnya Wuchen, wilayahmu juga direbut. Kota Fajar telah jatuh ke dalam tangan sang penyihir itu. Semua orang di desa, kota, dan bahkan ibu kota kerajaan penjarakan dalam pilar cahaya itu. Manusia di dalam telah dipenjara selama ribuan tahun. Aku khawatir mereka telah kehilangan harapan untuk bertahan hidup. Wilayahku di dalam game benar-benar ada, dan penduduk wilayah itu semuanya adalah manusia. Sungguhan sudah 1000 tahun. Kehidupan dalam game tahun itu
masih hidup, kehidupannya seger itu dan tampaknya kita seperti manusia yang normal. Rekanku yang kuat. Ada juga cendekiawan ke perpustakaan yang menantang monopoli ilmu oleh kaum bangsawan. Apakah mereka semua juga moka, kata sang MC dalam hatinya. Wuchen, apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, aku belum melihat angin dan ombak besar. Jika wilayahnya hilang, kita bisa mengambilnya lagi. Ayo pergi Silpi, ayo pergi ke kota Fajar. Tapi kita tidak bisa memasuki kota Fajar tanpa izin dari penyihir bulan purnama. Oh, aku punya cara sendiri untuk ke sana. Scene berpindah di kamar mandi air panas Istana Lydia. Ah, kimochi, kata orang ini. Lydia, ku dengar kamu hanya menyewa pembantu sapi baru dengan kemampuan khusus. Ku dengar mandi ini bisa membesarkan melon-melon itu. Namanya Shin Yun Yun, penyihir bulan purnama. Oh, menyerahlah. Bahkan jika kamu menggodanya tidak ada gunanya. Apa? Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak membiarkanku mencoba? Kamu meremehkanku, kata si Yuyun. Bukankah aku meremehkanmu? Itu hanya ukuranmu yang gede. Khawatir sulit mendapatkan hasil setelah mengondamnya 10.000 kali. Ah, maksudmu menggoda dengan papan cucianmu itu? Hah? Anjir, segede melon gitu dibilang papan cucian. Oke. Untuk membuatmu benar-benar menyerah, aku akan memanggil Daini ke sini. Ingatlah untuk pergi segera setelah kamu selesai menggodanya. Aku sangat sibuk, kata Lydia tampaknya menyembunyikan suaminya itu. Benar saja, begitu aku datang, Lydia akan menyembunyikan urusan. Kalau begitu tunggu saja. Daini mengumpulkan informasi. Calon suamiku, aku bersembunyi di mana? Yuyun menyembunyikan rencana penggebetan sang MC. Apa kamu masuk angin pakai pakaianmu secepat? Rupanya sang MC bersin-bersin karena dikutuk oleh si Yin. Tidak apa-apa, mungkin ada yang merindukanku. Kota Fajar berada di dalam penghalang ini, tapi sepertinya sulit untuk menerobosnya. Kamu lihat sendiri, konsentrasi penghalang terlalu tinggi untuk kita lewati. Sepertinya sukar untuk sembuh. Ini bukan apa-apa, Sylvie. Aku kutunjukkan kemampuanku. Ini Proof of the Heart Harmony, item legendary Proof of the Heart aksesoris. Tidak adalah halangan dapat menghentikan kepulanganmu. Wajar, itu Proof of the Heart. Dari mana kau mendapatkannya? Suamimu ini hebat, bukan? Itu sebenarnya karena aku menyikat niat baik pribumi untuk menghangatkan ketidaktahuan dan pribumi memberiku ini. Baiklah, ayo kita pergi. Dan dengan kekuatan itu pun langsung terbukalah bariel di sana. Nani, apa ini? Kota Fajar, aku datang. Kaisar kalian telah kembali. Sepertinya di sini patung kaisar sudah berganti oleh perempuan tadi. Nani, apa ini? Anjir, keren banget. Apa sihir yang aku buat saat itu sudah diterapkan secara luas di daerah ini. Dari detektif Conan, One Punch Man, bahkan ada juga Kamen Rider. Siapa ini? Lupa gue namanya. Patung apa ini? Di mana patung asliku? Apa penyihir bulan purnama sebesar itu terlalu narsis? Apa benar kota Fajar ini adalah daerah yang dikuasai musuh? Kita tidak salah, bukan? Ini memang daerah yang dikuasai, kamu bisa melihatnya langsung. Wow! Tiba-tiba ada perempuan yang teriak-teriak. Ada orang yang gak berpakaian. Hentai, penjaga, tangkap dia. Hei manusia, di sana, diam di sana. Rupanya ada orang penjaga yang datangi sang MC. Apa? Aku harus membuktikan kalau aku bukan seorang gangster. Aku tidak berbahaya, batin sang MC. Di malam apakah kamu menjadi gangster di sini? Di mana?
ID-mu tidak ada izin masuk, tangkap dia. Wuchen, mundur sedikit. Sepertinya di sini Silpi melindungi sang MC. Langsung tercengohlah ketiga penjaga itu. Langsung terjatuh dan kabur. Nani, dia tunanganku. Apa aku perlu membuktikannya? Tidak, tentu saja. Nona Malzhou, Anda adalah bukti cahaya keemasan, kata sang petugas. Nona, apakah Anda haus atau lapar? Anda ingin mencoba makanan khas di sini? Rupanya mereka langsung carmuk dan membaik-baikin Silpi. Nani Kore, apa mereka otaknya sudah cuil? Manusia dan iblis adalah pertempuran darah loh. Bahkan jika kamu berada dalam situasi yang buruk, sekarang kamu tidak perlu menjadi begitu menawan kan? Kamu ini mengarahkan wajahmu kemana? Batin sang MC yang jengkel dengan kelakuan manusia-manusia yang sudah diberbudak oleh setan itu. Kalian sangat menyebalkan. Pergilah. Oh siap, kami pergi, kata manusia cengok-cengok ini. Aku mulai paham apa yang terjadi di dalam apa yang tersebut di zona pendudukan ini. Ini adalah hati manusia yang sudah jatuh ke dalam jeruji setan. Baiklah, bisakah kamu memakai pakaianmu? Ini hanya akan menyebabkan masalah. Oh, baiklah. Medulician. Ding, baiklah. Ini dia pakaianku. Dan tampaknya Silvi pun kaget. Silpi, ikut denganku. Aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Oh, rupanya sang Silpi pun mukanya memerah diajak kencan oleh sang MC. Ya Wuchen, aku akan menemanimu kemanapun kau pergi, kata Silpi yang kembali cintrong kepada suaminya itu. Berpindah tempat di perpustakaan Jingzhou. Di dalam perpustakaan Jingzhou mewah dan megah. Begitu banyak buku yang tertera di sana. Sepertinya ada seorang wanita yang serius membaca buku. Berhenti. Siapa itu? Mana ID cardmu? Apa? Aku perlu izin masuk, batin sang MC. Sepertinya langsung dirangkul saja. Ini tunanganku, masih butuh izin? Hah? Wow, ternyata itu adalah Dark Elf. Maafkan aku. Aku karena ceroboh tidak mengenali Anda. Oh, baiklah. Kamu tahu tentang iblis dengan baik rupanya. Hah? Rupanya sang MC jengkel harus menggunakan tunangannya terus untuk masuk ke dalam tempat-tempat penting. Berbeda dengan Silvi yang malu-malu ngeong karena terus dirangkul oleh sang MC. Ya, untuk melayani Raja Iblis dengan lebih baik, saya bisa membaca panduan umum ke iblis ratusan kali. Lihatlah. Oh, apa harus saya lakukan? Dark Elf terlalu jelas di depan mata saya dan sangat gugup melakukannya. Sialan. Tujuanku menulis buku ini adalah untuk membuat umat manusia memahami musuh, bukan untuk menyenangkan para iblis, batin sang MC di sini. Silpi, ayo pergi, tinggalkan dia. Tunggu dulu. Oh Tuan, jangan pergi. Nona Mauzo ini sudah pergi. Apa bisa aku nikah dengan Mauzo? Apa asal usul pria ini? Sepertinya sang MC jengkel karena manusia yang dia tuntun ke jalan yang benar sudah membelot ke jalan iblis. Perpustakaan Mauzo sepertinya begitu luas sehingga sang MC duduk di sini mengetahui rencananya. Wuchen, ada apa denganmu? Kamu melihat suram seperti itu? Sedang jengkel saja. Silvi, menurutmu apa fungsi buku itu? Bukankah buku digunakan untuk mencatat ilmu dan dipelajari orang lain? Ya, buku tidak hanya memungkinkan orang untuk mendapatkan pengetahuan, tapi juga dapat mengubah pemikiran orang. Bagi penguasa, kesatuan pemikiran rakyat sangat diperlukan. Karena pengaruh buku-buku itu, manusia di kota ini telah evaluasi kesadaran diri mereka. Apalagi dalam buku ini secara langsung membandingkan anak-anak iblis dengan anak-anak manusia. Sepanjang babnya ia menyatakan keuntungan iblis lebih dari manusia. Dalam buku manusia selalu ingin mengandalkan kelompok dan alat. Jangan pernah menggunakan kekuatan senioritas sendiri dan memecahkan masalah. Dan iblis bisa mendiri dan ras seperti ini memiliki harapan untuk hidup.
Aku akui bahwa manusia lebih lemah daripada iblis. Tapi justru karena lemah dan kecilnya manusia perlu mengendalikan kelompok untuk kehangatan. Aku membuat perpustakaan ini untuk memungkinkan manusia bersatu dan bertahan di lingkungan yang sulit. Tapi sekarang bangsaku sudah menjadi budak. Akan seperti ini membuatku kecewa. Wuchen, seharusnya tidak begitu diterapkan. Orang-orang ini telah diperintahkan oleh penyihir bulan purnama selama ribuan tahun dan gagasan menjadi iblis sudah mendarah daging. Aku ingin menjadi seperti itukah? Karena mereka mendambakan Mauzo, maka ubah mereka semua menjadi Mauzo. Adapun mereka yang memiliki bakat, aku dapat berkumpul bersama untuk membangun kembali kota Fajar yang baru, kata sang MC. Bisakah manusia menjadi iblis? Tentu saja bisa, tapi aku harus menggunakan kemampuan penyihir bulan purnama, devolusi. Nani? Bisakah penyihir bulan purnama mengubah manusia menjadi iblis? Lalu, apakah aku memiliki kesempatan untuk berubah kembali menjadi elf? Tentu saja. Tampaknya penyihir itu sedang patroli di atas angin. Wah, bener enak banget setelah mandi. Memesan happy water dari Fat House adalah kenikmatan tertinggi. Ada apa ini? Ini Daini. Apa ada hasil dengan apa yang aku lihat kamu lakukan? Ya Master, Xiao Yuyan, Daini telah melakukannya. Daini melamparkan sihir pelacak pada utusan Mother of the God dan posisi utusan Mother God telah dikunci. Daini akan mengirim Anda gambar utusan yang saat ini ada di perpustakaan di kota Fajar. Nani, ini sungguh membagongkan. Aku sangat beruntung utusan dewa membenarkan ada di wilayahku. Tidak heran aku tidak dapat menikmati dan menemukan setelah mencari begitu lama. Bukankah ini yang disebut hitam di bawah lumpur atau keberuntungan yang bertubi-tubi? Sungguh calon suamiku benar-benar sedikit nakal dan kasar. Darling, kamu pasti sangat menderita karena Lydia. Tapi jangan khawatir karena aku akan segera menjemputmu. Sepertinya Xiao Yuyun ini mencintai sang Emi sampai ke tulang-tulangnya. Tunggu, darling, aku datang, kata Yuyun. Beberapa saat kemudian, untuk meminjam kekuatan penyihir bulan purnama, aku harus menyerangnya. Apa yang harus aku lakukan? Tiba-tiba dari belakang saat kencing, ada orang yang memanggilnya. Sayang, aku datang dengan kekuatan teleportasi. Oh, hantu. Sayang, jangan berbalik dulu. Ayo tebak siapa aku. Pin berpindah di perpustakaan di sini di tempat Sylvie. Ada apa ini? Aku merasa ada yang curiga. Rupanya di sini Lydia menelpon Sylvie. Halo Sylvie. Oh, Silver, di mana Wuchen? Di mana kamu saat ini? Yang mulia Lydia, Wuchen dan aku berada di kota Fajar sekarang. Apa? Itu wilayah penyihir bulan purnama loh. Apa yang kamu lakukan di sana? Aku minta maaf yang mulia, tapi sayang utusan langsung ditutup saja. Lupakan. Penyihir bulan purnama lari dariku. Dia sudah menemukan Wuchen. Apa yang mulia, saya pasti akan melindungi sang utusan. Apa kamu lawan dari penyihir bulan purnama? Aku akan ke sana sekarang. Tapi aku langsung ditutup saja. Siapa untuk berangkatkan ke sana? Siap yang mulia. Aku akan bertemu Xiao Yuyan secara langsung. Sial anjir, kenapa orang itu bisa menemukannya? Di sini tampaknya si Yuyun pun senang. Sayang, aku menemukanmu. Aku sudah belajar banyak pengetahuan baru dari informasi dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan kepadaku di masa depan. Anjir, godaannya mantep banget jir, batin sang MC. Ini Nunikure. Darling, kenapa kamu diam saja? Apa kamu malu? Sungguh tapi darling. Bola mata Niso Hitomi, kenapa bisa muncul di sini? Batin sang MC. Wuchen, ini Sylvie, apa kamu mendengar suaraku? Ini adalah komunikasi spiritual yang telah aku bangun denganmu. Kamu berperilakukan alami, jangan biarkan dia menyadarinya.
Dengarkan aku, Lydia sudah datang ke sisiku dan mengawasimu. Kamu harus berhati-hati, kata Sylvie kepada sang MC. Aku tidak hanya bisa menjadi imut seksi, buas dan manis. Selama Darling menyukainya, kamu bisa melakukannya. Nani? Bisa melakukan apa saja, sangat menakjubkan, batin sang MC. Jadi menikahlah denganku. Selama kamu menikah denganku, aku bisa memuaskanmu apapun yang kau mau. Aku tahu bahwa Xia Yuyan gelisah dan baik hati. Benar saja itu untuk kekuatan Mother of the God. Dia masih ingin menikahi Wu Chen, kata Lydia jengkel. Apa yang mulia katakan menikah? Tunggu sebentar, Silver, aku tidak bisa melihatmu seperti ini. Ini terkait dengan apakah yang mulia bisa menjadi pewaris dewa. Aku juga sangat perhatian tentang itu. Ya, mari kita nantikan bersama. Bagaimana sayang, apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Jika itu tidak cukup, masih ada banyak keindahan iblis di istanaku. Mereka sangat cantik. Sang MC hanya diam saja. Memang sulit untuk menolak seorang penyihir cantik yang melamarku. Tapi, aku menolaknya. Maaf, aku sudah memiliki seorang yang aku cintai, kata sang MC. Dan kedua gadis itu langsung tercengoh karena perkataan sang MC. Wu Chen, orang yang kamu katakan apa itu aku, kata kedua wanita ini. Aneh, gadis cantik sepertiku sangat provokatif. Apa yang harus kamu lakukan? Apakah ada data itu salah? Anjir, kill game. Apakah Xia Yuyan ini memainkannya, batin sang MC. Mencapai ending penuh, apakah harus mengumpulkannya? Xia Yuyan adalah seorang otaku, sama seperti. Tidak masalah karena aku tidak mengikuti skrip, aku tidak dapat menahannya. Baiklah kalau begitu, aku akan menggunakan ini. Obat rahasia cinta. Konsumsi. Setelah minum itu sangat menginginkan konsumsi target untuk Anda. Ya udah, pakai cara kilat aja. Anjir, sekarang sang MC mau digunakan sebagai bahan enak-enak oleh wanita ini menggunakan obat yang dulu pernah dibikin oleh sang MC. Jangan salahkan aku karena menggunakan metode yang tidak lembut. Anjir, kenapa adegan ini sangat familiar, batin sang MC di dalam hatinya. Tunggu. Plot ini agak familiar ya. Bukankah ini potion yang aku berikan pada Lydia di dalam game? Nani? Botol ini benar-benar membagongkan. Yang mulia, ada apa? Rupanya Lydia tercengoh saat dia tahu dulu dicekokin barang yang sama. Tahan, Heula. Apa yang kau maksud? Karena kamu sangat menyukaiku, maka aku beri aku minum dari mulutmu saja, gimana? Oh, darling, kamu benar-benar romantis. Saya akan ide-ide. Aku benar-benar kepingin punya pacar yang benar-benar otaknya wanjir. Di sini tampaknya perempuan ini otaknya sudah sengklek. Tidak masalah. Selama Darling menyukainya, aku bisa melakukan apa saja. Sepertinya Sylvie marah total kekasihnya yang selingkuh di matanya. Oi, Sylvie, ada apa? Baiklah Darling, ayo Darling, kesempatan, rasakan ini, celok, langsung diteguk saja, ditampol mukanya, bagian mulutnya oleh sang MC kita, sehingga wanita itu meminum sendiri ramuannya. Kelidik, dia pun tersungkur. Aku tidak menyangka Darling begitu kasar terhadap diriku, tapi aku menyukainya, sayangku. Alah, berhenti berakting. Sebagai seorang penyihir, bahkan 99 botol potion rahasia cinta hanya bisa sedikit berpengaruh pada dirimu, bukan? Rupanya di sini penyihir ini tahu potion itu tidak berpengaruh pada dirinya. Kamu layak menjadi utusan dari Godmother, tapi kamu sudah melihatnya. Kalau begitu aku tidak akan berpura-pura lagi. Aku akan bertarung pada dirimu. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa kau menggodamu lagi dan lagi. Kamu acuh tak acuh, padahal rayuanku sudah maut. Jika itu urusan dewa, kamu akan tahu setelah mengalaminya. Aku berbeda dari anak-anak kemarin sore seperti mereka itu.
Bukankah begitu, Lydia? Rupanya si Lintin ini, maksudnya Melina tahu kalau dia sedang diintip oleh si Lydia dari mata Dajjal ini. Hah? Sudah ketahuan ya? Baiklah kalau begitu, kita akan terang-terangan saja. Sepertinya di sini Lintia cemburu dan melepaskan kekuatan segelnya. Orang yang berani merayu suamiku, kamu sangat berani, si Yuyun. Bagaimana kamu tahu identitas dan lokasi Wuchen? Apa penyihir lain juga tahu status Wuchen? Aku tidak akan memberitahumu. Selain itu, utusan dewa ditugaskan kepada semua orang oleh God of the Mother. Kenapa kamu menyembunyikannya? Mungkinkah kamu sudah menikah dengannya? Tidak, itu tidak mungkin. Apakah kamu itu pacar dari Wuchen? Tidak. Nah, jadi begitu, sudah kupastikan kamu tidak menikah atau berpacaran dengan Wuchen. Apa yang salah dengan mengejar si Wuchen ini? Utusan dewa adalah milik semua orang. Kamu tidak boleh memilikinya sendiri, memonopoli seenak jidatmu, kata si Yuyun. Apa sangat bagus bagiku menjadi begitu populer di kalangan penyihir, batin sang MC. Oh, apa kamu tahu kalau memonopoli juga merupakan salah satu sarana persaingan? Tidak peduli siapa yang datang itu sama saja. Wuchen tidak akan membiarkanmu memilikinya. Kekuatan ilahi dari Mother of the God adalah milikku. Lydia pun langsung melepaskan kekuatannya. Wow, Wuchen ini udah sinting. Oh, rupanya kamu mau main kasar ya. Baik kalau begitu, akan aku ladenin. Dua wanita itu melepaskan kekuatan yang bersamaan. Anjir, kedua wanita ini otaknya sudah sengklek. Jika keduanya penyihir ini mengamuk di kota ini, bagaimana aku bisa membangun kembali kotaku dengan mudah, batin sang MC. Baik, kamu ngajak gelut kalau begitu. Ayo sini, siapa takut? Kalian berdua berhenti. Sepertinya sang MC menengahi pertempuran perkelahian antara dua istrinya yang memperebutkan giongnya. Apa yang kalian lakukan di sini untuk memperjuangkan kekuatan ilahi Mother of God? Kalian akan saling membunuh di sini. Apa kalian berpikir kalau kalian dapat mewarisi kekuatan ilahi hanya dengan kekuatan Su Yuyun? Hah? Dan kau Lydia, kalian adalah anak-anak dari Mother of the God. Jika dia tahu betapa sedihnya kalian akan saling berjuang untuk mendapatkan kekuatan ilahi. Apa kalian tahu, sebagai utusan Mother of the God, aku bertanggung jawab atas pemilihan ahli warisnya. Nilai potensi kalian dan amati apakah kalian memenuhi syarat untuk mewarisi kekuatan ilahi yang sangat besar itu. Namun, semua penampilan kalian yang belum matang tadi sungguh membagongkan. Kalian mengecewakanku, kata Wuchen di sini. Jadi bagaimana aku bisa lulus dari ulusanmu dan menjadi ahli waris yang memenuhi syarat? Kata Yuyun. Aku tidak dapat memberitahumu kalau ini juga merupakan bagian dari pengamatan ke utusan, maka kamu harus dalam dan urusanku. Aku memeriksaku dan dengan hati-hati, kamu tidak boleh ketinggalan sedikit pun, kata Yuyun. Bagus, anak baik, jangan khawatir, aku akan mengeluarsinya dan sangat sering mengenali dan sungguh-sungguh. Lydia, bagaimana juga kau punya misi sekarang? Kita tidak memiliki kontrak pernikahan. Aku harus memenuhi tugasku untuk mengamati potensi penyihir lain. Alasan sang MC kepengen ngeharem, anjrot. Di sini memang sang MC ahli bacot rayuan gombal. Tapi jangan khawatir, cintaku padamu tidak akan pernah berubah, Lydia. Selama kamu mau, kita bisa membuat simpul kapan saja. Kalian berdua malah bermesraan. Mari kita kembali ke istanaku dan mulai memeriksa. Aku memiliki banyak alat bantu tambahan yang dapat membuat seluruh proses utusan penuh dengan kegembiraan, kata Yuyun. Anjir, rasakan ini, langsung digaplok saja sama Lydia. Kamu mau ngerebut suamiku? Lydia, apa yang kamu lakukan? Oh, tidak ada yang menyuruh pergi ke istanamu untuk memeriksanya. Dasar kutu kupret. Jika kamu ingin mengulas, pergilah ke istanaku. Aku akan mengulasmu dengan baik, kata Lydia.
Kamar tidur atas istana Lydia berpindah tempat rupanya. Tampaknya di sini Yun sambil benjol bersembunyi di belakang sang MC kita. Xiao Yuyun, kamu tinggal di sini. Gak boleh nempel-nempel terus sama dia. Oh tidak, ini sangat menakutkan loh. Aku takut sendirian di tempat yang aneh ini. Aku ingin tinggal bersama Wu Chen. Ah, jangan banyak bacot. Pernah berpikir tentang dirimu, ha? Lebih baik kamu sendiri. Ah, baiklah, tidak perlu ribut-ribut. Mari kita bertiga tidur bersama. Anjrot, aku setuju. Tampaknya rayuan MC kini benar-benar manjur, tapi langsung ditendang oleh Lydia sang MC keluar. Anjir, kenapa aku diusir sendiri? Nah, Lydia, apa yang kamu lakukan? Kenapa kau menendang Wu Chen? Tentu saja untuk mengawasimu. Jangan berpikir untuk meninggalkan ruangan ini, kamu paham? Nani, apa kamu mau tidur denganku? Kita kan sama-sama woman. Tercengohlah si Yuyun di sini. Dua penyihir itu tinggal di ruangan yang sama, mengawasi satu sama lain, tapi aku malah sendirian, kayak jomblo di kamar kosong. Ah, ngenes banget deh. Hari ini gua nggak dapat mangsa untuk enak-enak, batin sang MC. Loh, Wu Chen, aku menunggumu. Anjrot, di sini ada Sylvie yang menunggunya malam ini. Wu Chen, di dunia ini kamu mungkin satu-satunya pria yang sangat langka yang bisa membuat dua penyihir cemburu dan berkelahi memperebutkanmu. Tapi aku senang melihatmu baik-baik saja. Woi, Sylvie, kenapa kamu ada di sini? Karena aku mengkhawatirkanmu, jadi aku kesini untuk memeriksa. Untungnya kamu bisa keluar hidup-hidup dari dua penyihir yang sangat menakutkan itu. Ada cara lain, siapa yang bilang aku begitu menarik? Lagi pula aku juga tidak suka sang penyihir-penyihir itu. Bacot sang MC di depan wanitanya satu lagi. Tapi aku sekarang telah jatuh dan kehilangan kelihenku, dan dalam arti sempit aku juga seorang penyihir. Jangan katakan itu. Hal seperti itu, Sylvie, di depanku. Menurut pendapatku kamu selalu menjadi dewi peri yang aku kenal. Sang MC yang ternyata playboy level dewa. Tampaknya di sini sang Sylvie pun terkena rayuan gombal dan kemudian mencipok sang MC kita. Sylvie, apa yang kamu lakukan? Sepertinya di sini sang Sylvie tidak kuat lagi menahan konak. Ini berbeda dengan Sylvie yang aku kenal zaman dulu. Bagaimana, apa kamu merasa kimochi, Lydia? Padaku menurutnya akan keuntungan. Lydia sedang mengawasi penyihir bulan purnama malam ini, jadi kita punya banyak waktu untuk enak-enak. Sylvie, sekarang kamu di mana? Loh, tiba-tiba si Sylvie dipanggil oleh Lydia. Yang mulia, Lydia, saya bersama sang Wu Chen di sini. Baiklah, aku ingin kamu mengawasi Wu Chen malam ini dan jangan biarkan siapapun untuk mendekatinya. Oh, dimengerti yang mulia, kata si Sylvie. Bagus, langsung gaskan saja. Dan kemudian mereka langsung ke ronde selanjutnya. Sylvie, ada apa denganmu? Ah, tidak ada. Aku hanya terjatuh dari kasur. Hati-hati, kamu juga memiliki kekuatan Raja Iblis. Jangan gegabah lain kali. Ya, terima kasih atas perhatian Anda yang mulia. Kamu harus berhati-hati di pihakmu. Meskipun Xiao Yuyan membuatku menatapnya, tapi aku tidak tahu mengapa. Aku merasa dia menyembunyikan sesuatu. Sepertinya Xiao Yuyan sedang fokus main game dan minum Coca-Cola. Tolong jangan khawatir, serahkan padaku. Lydia, aku bosan main sendiri, jadi ayo kita bermain bersama. Nah, maka Wu Chen ku serahkan padamu. Aku akan menutup teleponnya dulu. Langsung di sini Wu Chen begitu gatel pengen menggoda Sylvie, tapi si Sylvie tampaknya begitu takut ketahuan Lydia. Tidak cukup tahukah, telinga elf itu sangat sensitif, bisa langsung panas. Darling, kamu di dalam. Tiba-tiba saat enak-enak mereka diganggu oleh sang Yuyun. Aku tahu kamu belum tidur, bukankah kamu bilang ingin memeriksaku? Ini aku. Loh, penyihir bulan purnama Yuyun ini kenapa dia di sini? Tunggu sebentar. Jangan bilang Lydia kamu pergi sekarang. Aku ingin melihat apa yang ingin dilakukan si penyihir bulan purnama kepadaku. Tapi sayang, tidak apa-apa. Percayakan padaku, Sylvie. Aku mengerti, kamu harus berhati-hati. Darling, aku di sini. Langsung dobrak pintu saja. Tampaknya di sini Sylvie pun bersembunyi di bawah selimut.
Apa? Ada kupu-kupu? Nampaknya admin salah mengartikan bahwa si Silpi berubah menjadi kupu-kupu. Oh, jangan pedulikan itu, Xiao Yuyen. Bukankah kamu bersama Lythia? Kenapa kau di sini? Oh, Lythia, dia ku kadalin. Aku hanya menggunakan sedikit trik saja. Lihatlah, Kage Bunshin no Jutsu seperti ini. Nah nih, kenapa bisa mode seperti dengan Kage Bunshin no Jutsu? Lihatlah, banyak sekali cosplayer yang kuciptakan. Kamu pilih mana? Dari bermacam-macam anime, kamu bisa lihat sendiri dan pilih guys. Siapa ya favorit idola kalian? Gadis mana yang kalian pilih? Komen di bawah. Yuhu, anjir, itu favorit banget. Rem, Asuka, Misaka, dan Asuna. Semuanya favoritku semua. Dasar pria hidung belang. Ini semua klonku. Kalau kau menikah denganku, kamu bisa memiliki semuanya. Lythia sedang bermain dengan klonku yang lain sekarang. Sial, aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkanmu. Aneh, mengatakan bagaimana sang utusan yang dikirim oleh Mother God mengetahui karakter ini. Mereka semua berasal dari dunia berbeda yang disebut bumi. Kau ketahuan ya, karena kamu mengenal mereka semua berarti kamu sama sekali bukan dari dunia ini. Dan jauh yang aku tahu, orang-orang dari bumi berasal dari daerah Camp Dewa. Dengan kata lain, kamu sama sekali bukan utusan dari Mother of the God. Kamu adalah utusan para dewa. Anjay, anjay banget. Aku ketahuan batin sang MC. Aku tahu karakter ini tentu saja karena aku pernah ke dunia lain. Di sini sang MC menggunakan skill pendongeng handal. Apa? Aku tak percaya, batin Lythia. Kekuatan Mother of the God dapat membuka pintu ke dunia lain. Aku telah ke dunia lain bersama dengan Mother of the God, kata sang MC. Tapi kami tidak pernah meninggalkan dunia ini sama sekali. Kenapa kamu tahu tentang hal-hal di dunia ini? Kau pikir aku tahu putra kedua atau kelima yang dikirim oleh Dewi? Kau, dasar kurang ajar, modar sialan. Rupanya di sini dia Yuyun kalah bacot dengan sang MC, langsung marah. Rasakan ini. Suman tembakan kecil kayak gini saja langsung ditampar oleh sang MC. Notifikasi serangan fungsi di jalan terdeteksi karena adanya efek pernikahan. Kerusakan kabel terhadapnya. Semua serangan dari sang tunangan tidak dapat merusak sang MC. Apa kamu pikir dengan dewa memiliki kekuatan sepertiku? Tapi senjata di tanganmu tidak asing bagiku. Itu adalah senjata di dunia lain. Dari mana kau mendapatkannya? Nah nih, langsung di sini. Ye Yuyun pun tercengoh dengan sang MC kita. Ini diberikan kepadaku oleh para utusan dewa, katanya. Mereka bilang mereka menyukaiku, mereka ingin berteman denganku. Itu sebabnya mereka memberiku banyak hal dari dunia lain, katanya. Karakter di dunia lain ini juga ada pada barang yang mereka kirim. Jadi, Naruhodo, kamu masih berhubungan dengan utusan dewa, kata sang MC. Tidak, sang utusan, dengarkan penjelasanku dulu. Si Lythia ini tampaknya teteran dengan pertanyaan sang MC. Kamu pengkhianat, bukan itu maksudku. Kamu salah terus. Di sini sepertinya sang MC benar-benar handal dalam membolak-balikan fakta. Tuan utusan, jangan salah paham. Aku memang memiliki beberapa kontrak dengan utusan dewa. Tetapi hal ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku selalu mengikuti instruksi. Aku tidak pernah mengkhianati Mother of the God. Aku hanya menyukai budaya dua dimensi di dunia lain. Apa kamu menyukai bumi, Ya, aku sangat menyukai bumi.
Ada wifi, ada kipas baru, game terbaru, dan aku juga status B. Itu adalah surga yang aku impikan. Di sana banyak anime-anime yang aku tonton. Ada banyak pria luar biasa di sana. Aku sangat ingin bertemu dengan mereka. Tidak. Aku khawatir dia terlalu banyak asupan anime. Tentu saja aku paling suka monster bernama Godzilla. Dia tidak hanya kuat tapi juga tampan, kata Xiao Litian ini. Tapi yang penting dia bertarung sangat dengan manusia untuk melindungi bumi. Dia bahkan memberikan nyawanya untuk itu. Hanya saja jika Godzilla menghancurkan umat manusia, budaya dua dimensi yang kamu sukai akan hilang. Kamu paham? Aku pernah memikirkan ini sebelumnya. Jika ini masalahnya sebagai penyihir yang kuat, aku harus membujuk Godzilla untuk melakukannya. Aku benar-benar tidak bisa menjadikannya bawahanku. Ternyata bumi tidak sebaik yang kalian kira. Di beberapa tempat juga terjadi peperangan. Aku tahu itu untuk mengendalikan bumi, sama seperti kota Fajar. Itu benar. Tujuan Xia Yuyen adalah untuk menginvasi bumi setelah mendapatkan kekuatan ilahi. Dia akan melakukannya jika dia memiliki kesempatan. Dia sangat ingin pergi ke bumi lebih baik dari penyihir manapun, batin sang MC. Sejak Dewi Penciptaan mengizinkanku untuk datang ke dunia ini, itu menunjukkan bahwa ada cara untuk pergi ke bumi, batin MC kita. Jika para penyihir bersatu untuk menemukan jalan ini, bumi akan dikuasai oleh mereka, para penyihir-penyihir kelas kakap itu. Dan bumi pun akan hancur. Wih, apa yang kau pikirkan? Kenapa kamu terus menatapku? Enggak, aku hanya ingin bertanya apa yang ada di botol labumu itu. Ini cola, apa kamu ingin minum juga? Nih, untukmu minum satu. Wah, kamu tahu betul ini masih dingin. Aku tidak berharap untuk minum seperti itu dari kampung halamanku di dunia lain. Sepertinya tampaknya Lithia, maksudnya Xiao Yuyun senang banget kepada sang MC. Sekarang Tuan Utusan, apa kamu merasakan sesuatu sekarang? Merasakan apa? Misalnya badan panas, mulut kering, apa yang kamu lakukan padaku? Gadis kecil ini tidak akan memberiku aksesoris komputer kan, batin sang MC. Beneran, status sang MC pun terlihat di bar. Level 1 XP5 MP5 SP5. Keinginan debuff, attack dan lainnya pun minus. Penjelasan Anda tidak bisa lagi mengendalikan keinginan Anda. Petunjuk sistem serangan efek negatif terdeteksi dan kontak pertahanan mereka karena pernikahan dan efek negatif dibatalkan. Tampaknya Seiyun membiusku dan untungnya sistem mendeteksinya jadi itu tidak berlaku. Mari kita berpura-pura dulu. Aku akan melihat apa yang akan dilakukan gadis kecil ini. Apa yang kamu lakukan padaku, Seiyun? Kau tidak bisa mengendalikan diriku, Seiyun. Aku menginginkanmu. Bagus kalau begitu. Ayo kita lakukan enak-enak di sini. Tapi sepertinya Seiyun pun jual mahal. Jika kamu mau datang, tangkap aku. Apa ini? Darling, aku di sini. Oh, gadis kecil ini punya trik bermain dengan laki-laki. Kalau bukan karena aku kebal, mungkin aku sudah terpesona olehnya sejak lama. Ayo tangkap aku. Jika kamu menangkapku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Sepertinya sang MC hanya dijadikan kambing congek. Ayo tangkap aku. Di sini Seiyun berubah menjadi cosplayer yang banyak. Darling, aku di sini. Anjir, kenapa ingin menyiksaku seperti ini? Dia pun teler. Apa yang kamu inginkan? Darling, kamu benar-benar harusnya sudah tahu tentang apa yang aku inginkan. Selama kamu menikah, aku dengan patuh dan memberiku kekuatan ilahi, kamu dapat memainkan apapun yang kamu inginkan setelahnya. Tapi aku sudah punya Lithia. Aku bisa memberimu 10 kali lipat dari yang bisa diberikan Lithia. Klonku itu nyata. Orang ini Xiao Yuyun benar-benar mendapatkan 1 inci. Sudah hampir waktunya untuk mempertunjukkan saatnya untuk menyelesaikan misiku. Begitukah? Ini adalah cincin kawin. Bukankah lebih baik mengeluarkannya lebih awal? Apa kamu masih akan menanggung dosa ini? Aksesoris tingkat dewa hati naga abadi.
Skill bawaan adalah armor melucuti item pertahanan lawan. Skill akan bisa mendapatkan satu-satunya kesempatan untuk bangkit di tempat setelah kematian. Bagaimana rasanya membakar tubuhmu? Aku tidak bisa menahannya lagi, kata Xu Yuyun. Kamu jahat. Oh, apa kamu memujiku, ha? Terima kasih atas pujiannya. Sepertinya dia mau memakainya. Nah, akhirnya hari ini datang. Hari ini aku akan menjadi dewa, kata Lydia. Dan sang MC pun memakainya satu lagi. Penyihir bulan purnama Xiao Yuyun, apakah kamu tahu miskin di masa depan, sehat atau sehat, apakah kamu ingin bersamanya selamanya? Ya, aku bersiap cepat, aku sedang terburu-buru. Baiklah, aku menyatakan pernikahan kamu berlaku. Berbahagialah. Rupanya sinar dewa itu menyinari Xiao Yuyun. Apa yang terjadi? Tiba-tiba di sini Xiao Yuyun membuka matanya satu demi satu. Itu berhasil, aku menjadi dewa baru. Bagus, mantap, luar biasa. Bumi aku datang, kata Xiao Yuyun. Teman-teman di status B sedang menungguku. Pintu dunia lain terbukalah. Buka pintunya. Nani, kenapa tidak terjadi apa-apa? Loh kok, bukankah mantranya seperti ini? Luhe, kok nggak ada portal? Bukankah mantranya seperti itu? Simsalamim terbuka. Sepertinya nggak bener deh. Sang MC hanya slow motion saja makan pisang. Atas namaku dengan keinginanmu, tutup matahari, bulan, dan langit. Terbinglah dan bawa malam abadi. Ini juga benar. Hancur, bebaskan kegelapan yang muncul, dan bawa kekuatan raja terakhir melalui kekosongan yang pemimpin jalan sampai akhir. Protete Blackjack, kata sang penyihir di sini. Sepertinya kata-kata tadi adalah mantra membuka pintu dunia lain. Nggak guna. Semuanya nggak guna, katanya sembari marah-marah. Istriku, apa kamu sudah cukup bermainnya? Apa yang terjadi? Sebagai dewa, kenapa aku tidak bisa membuka pintu kemana saja? Ya nggak bisa lah. Toh semua tentang kekuatan Mother of the God semuanya palsu dan tidak ada, kata sang MC sambil ngupil. Aku hanya berbohong padamu untuk menikah denganku. Nani, tercengohlah di sini. Xiao Yuyun di sini seperti patung yang retak. Nani korek. Kembali ke masa lalu, ribuan tahun yang lalu di istana Xiao Yuyun. Pemain bekerja keras untuk mendapatkan kesan yang baik. Sepertinya di sini Xiao Yuyun memberi orang-orang untuk cosplay. Minggu Chen adalah milikku. Ini rilisan terbaru dari Terimalah. Sepertinya Xiao Yuyun sedang ulang tahun. Xiao Yuyun nampaknya senang. Terima kasih darling untuk hadiahnya, aku menyukainya. Orang-orang ini gampang banget dibodohin. Banyak orang datang untuk memberiku sesuatu karena aku menggunakan ilusi untuk membuat opini palsu. Dan tiba-tiba mereka pun kaget. Gawat, yang mulia Xiao Yuyun seorang penyerang kita. Siapa yang berani mengganggu bulan madu kami dengan Yuyun? Sepertinya orang-orang cosplayer ini marah. Loh, biarkan si kurang ajar ini datang ke sini. Aku bersumpah sebagai fan untuk menjaga malaikat kami. Baik. Sepertinya Lydia datang dari jauh. Wow, dengan bodi yang mantap jiwa. Tampaknya laki-laki sini sangat suka dengan Lintian yang mempunyai melon-melon gede. Ayo, Lydia, apa yang kamu lakukan di sini, anjir? Kurang aja. Rantai jiwa, rasakan ini. Sepertinya Xiao Yuyun pun tampaknya dibelenggu dengan rantai. Hentikan, Yu Chen. Sangat berisik. Apa kalian sadar jika kalian tertipu oleh ilusi penyihir bulan purnama itu? Kau pemain pertama dalam sejarah yang menyerang penyihir Cheng Sung Sing. Sepertinya Wu Chen datang dan menyelamatkan mereka. Penyihir tidak bisa menyerang secara normal. Apa yang disebut kesukaan hanyalah ilusi dari kekuatannya. Ilusi? Tidak heran jika tingkat kesukaannya meningkat dengan mudah sampai tidak bisa ditingkatkan lagi. Seharusnya benar Tuan Chen lah yang berhasil menyerang penyihir itu. Tunggu,
Untuk apa orang itu sudah menyerang penyihir keinginan datang untuk ke sini? Oi, apa maumu? Tidak akan kubiarkan kami mengambil bidadari kami. Tampaknya Yuchen di sini diserang oleh para fan tadi. Distunitra, sepertinya Lydia juga tidak tahan langsung menyerang fan-fan tadi. Pemain ek telah terkill. Banyak sekali pemain-pemain yang terkill karena kekuatan Lydia. Fansku menghilang, anjay. Tercengohlah di sini Su Yuyun dengan kekuatan Lydia. Kerja bagus Lydiaku. Nani, Lydia, apa kamu gila? Kenapa kamu membantu utusan dewa itu? Karena dia adalah sayangku, biar aku melakukan apa yang aku mau, katanya. Ah, kurang ajar kutuk kupret. Apa yang kamu lakukan pada Lydia? Aku tidak peduli memberitahumu. Ini karena kamu akan segera seperti dia. Hukum yang adil. Anjir, posen rahasia Dewi Cinta. Tidak. Aku ingat sekali. Aku ingat semuanya. Kamu adalah utusan dewa paling menakutkan dalam sejarah Cheng Xing Xing. Alo disebut Wu Chen. Ini kamu biarkan aku dan Lintia menjadi budakmu. Aku ingat kalau ingatan penyihir seharusnya dihapus oleh Dewi Pencipta. Namun Xia Yuyen tampaknya sudah mengingat sesuatu apa yang terjadi. Mungkinkah begitu kontrak pernikahan dibuat, apa ingatan para penyihir akan dipulihkan? Tidak, tidak, aku akan menikah denganmu. Hah, kamu jelas ingin menikah denganku sekarang, tapi sekarang kamu ingin menyesalinya. Kamu percaya atau tidak, aku akan mengumumkan identitasmu ke publik. Kemudian semua penyihir akan memburumu. Oh, mau mencoba menjebakku? Jangan lupa, sekarang kita adalah suami istri dan kita saling berbagi hidup. Dengan kata lain, begitu kamu mati, kami juga akan mati. Dasar kejam. Aku akan mengekilmu sekarang. Rasakan ini. Tampaknya sang MC kita hanya slow motion saja. Dengan sedikit acting dia pun menampel pedang Xiu Yuyun yang tidak berarti itu. Hah. Tidak ada gunanya. Selama pertunangan kita masih berlangsung, kamu tidak akan bisa menyakitiku. Tidak hanya itu, aku juga sepenuhnya memahami kemampuanmu. Apa katamu? Nani Kore, seperti ini bukan? Kage Bunshin no Jutsu. True Watermon. Rupanya sang MC mengeluarkan Kage Bunshin dan membuat cosplay yang penuh martial otot sini. Ini benar-benar filosofi neraka. Nani Kure. Kure nani. Hah. Rasanya pesona filsafat ini nampaknya keren banget. Mempunyai otot-otot Wang Dingfeng. Apa yang terjadi? Mari bergoyang. Rupanya dia sangat ahli dalam penyamaran. Loh, seperti ini. Jika itu sudah datang, aku akan potong kamu. Sepertinya mereka sangat memuakkan. Aku tidak tahan lagi. Apa yang kamu inginkan? Jangan ke sini. Ayo bergoyang. Rupanya di sini Xiu Yuyun tampaknya jengkel dengan orang-orang yang berotot itu. Saat ini lantai 3 di Istana Lydia. Ada Dewa Naga dan satu lagi cuman kelelawar. Nampaknya aku mau bangun. Namanya Lioli, bentuk naga, Dewi Klan Naga. Wah, bangun, orang besar sudah datang. Apa? Sudah datang? Ya, yang mulia Lydia, Anda di sana. Iya, Lu Li, apa kamu mencari sesuatu untuk dilakukan denganku? Saya tinggal jauh dari tanah leluhur dan menjaga tempat ini untuk Anda. Selama ratusan tahun Lydia, sudah waktunya bagimu untuk memenuhi janjimu. Oh, para yang kamu bunuh sudah ketemu. Ya, barusan aku merasa hati naga abadi bereaksi. Pria itu muncul. Penyihir, aku ingin kamu memenuhi janjimu dan membantuku membunuh pria ini. Tidak masalah, tapi sebelum itu ada seseorang yang harus kita temui dulu. Dengan orang ini rencana balas dendamu akan berjalan lebih lancar, kata Lydia. Berpindah di kamar Sylvie di lantai 2 istana. Aneh. Kemana perginya aku ingin jelas di tempat di sini. Anjir, ini komikusnya. Kenapa juga bukunya komiknya sama dengan
titelnya, anjir, anjir. Aku menemukannya jadi ada di tempat ini. Tampaknya komikus manga ini atau manhwa ini supaya kamu tahu bahwa penggemar para anime banyak sekali atribut anime di sini. Ini adalah cermin foto sang MC, tampaknya seperti itu. Silver, ada kabar baik. Oh, langsung dimasukkan ke dalam kardus saja oleh sang. Belalah ada berapaan untuk balas dendammu. Yang mulia, mungkinkah Anda? Yang mulia sudah menemukan identitas Wuchen. Aku ingin memperkenalkanmu kepada seseorang sepertimu. Diniaya secara dalam oleh si kurang ajar itu, dan sekarang dia telah menemukan jejak orang itu. Bintang suci kekaisaran Huang, penguasa klan naga, Dewi Naga. Naga? Dewi? Namanya Loli. Anjir, seorang lolicon yang tampaknya kawaii dan imut. Mohon bantuannya. Namanya Loli, bentuk manusia dari Dewa Naga. Ini terlalu lucu. Banyak cengcingsi yang bahkan tidak membiarkan anak-anak pergi. Hai, kau elf tua. Aku bukan anak-anak kecil. Aku menjadi seperti ini setelah kehilangan kekuatan ilahiku, kata sang gadis. Yo, Loli. Kecil tidak terlihat seperti ini ketika dia pertama kali menemukanku. Rupanya karena terlalu kecil dia dielus-elus saja oleh Lethia. Hapus kita kecil penyihir jahat kamu. Jangan perlakukan aku seperti anak kecil kemarin sore. Baiklah, aku minta maaf. Nih, hadiah permintaan maafku, dikasih sebuah permen. Langsung mau saja. Jangan pikir ini sudah cukup. Memang jiwanya kecil ya. Oke, mari kita kembali ke topik pembicaraan kita. Pria bernama Cheng Xing telah mengkhianati semua manusia dan Dewi. Membodohi Dewi untuk menipu harta Dewi yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana bisa Dewi seperti kita bisa menyerah? Dark Elf, kamu butuh bantuanmu. Kamu juga bisa bergabung dengan organisasi kami. Nani, namanya adalah Aliansi Pembalas Dendam. Kamu harus paham. Dan tercengohlah ke semua orang di sini karena namanya sangat norak. Namang, ini pasti diberikan oleh Xia Yuyen. Organisasimu kenapa dinamai dengan nama itu? Itu terlalu bagus dan aku tidak sengaja mengatakannya. Kata, hanya saja kamu adalah dewi dari kekaisaran Huang dan binatang suci negara apa. Tidak apa-apa untuk kerjasama di wilayah penyihir ini. Aku bukan binatang suci untuk melindungi negara. Apa kamu tidak tahu? Kekaisaran Huang sudah benar-benar putus dengan sang dewi. Sekarang hanya sekutu Filsla yang masih percaya pada dewi itu. Meskipun kamu bekerja keras sekarang, aku sangat senang. Tapi ingat, kadang-kadang aku harus keluar dan memperhatikan dinamika dunia. Ini Dewi melarang manusia untuk mempelajari seni sihir, dan kekaisaran Huang sendiri adalah tempat kelahiran seni sihir. Dewi kita salah tentang masalah ini. Ini adalah akhir dari masalah sebagai dewi dan pelindung negara. Statusku canggung. Jika aku pergi, aku akan menjadi musuh dari berbagai dewi yang mendukung larangan tersebut. Dan kekaisaran Huang putus dengan dewi dan tidak mungkin mengizinkanku setelah upacara pengunduran diri diadakan. Negara meludahiku, kekaisaran Huang tidak bisa lagi bergaul denganku, dan aku tidak mau kembali jadi dewi. Bahkan kekasihku yang paling percaya mengkhianatiku. Apa yang aku miliki sekarang hanyalah obsesi hindari untuk diri sendiri, kata Loli yang tampaknya minder. Kekasih, Wuchen, aku bukan satu-satunya orang yang kamu usulkan untuk dinikahi denganmu ya. Tampaknya Sylvie pun sedikit cemburu. Kalau begitu kamu sudah menemukan posisinya. Belum, aku bersamanya sedikit nafas. Lokasi spesifikasi aku akan memakan waktu atau 1 atau 2 hari lagi. Oke, pastikan untuk mengizinkanku ikut berburu juga saat itu. Bagus. Dengan bantuanmu aku pasti akan menangkapnya dan mengadilinya. Ayo kita go out. Loli,
Benar-benar hebat. Aku pikir ini adalah siksaan. Akhirnya ada kalimat seperti ini di hari ini. Oh, kedengarannya sangat bagus. Bukankah kamu hanya ingin memonopoli Wuchen? Batin Sylvie yang perkataan dan hatinya berbeda. Aku tidak akan pernah membiarkan berhasil. Wuchen itu milikku, dia itu kekasihku, dia itu suamiku. Batin Sylvie di dalam hatinya.